Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 4 FLC. Hari ini bertemu lagi sama kakak. Kita akan belajar IPA. Materinya tentang pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Kemudian kita akan bahas dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir kita bahas cara melestarikan sumber daya alam. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui sama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ternyata manusia setiap hari itu pasti membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini komponen lingkungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen abiotik atau artinya tak hidup, dan yang kedua ada komponen biotik atau artinya komponen hidup. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang komponen abiotik. Biasanya manusia memanfaatkan komponen abiotik, contohnya adalah tanah. Nah, manusia biasanya menggali tanah untuk mengambil sumber daya alam yang ada di bawah tanah, seperti misalnya bahan tambang, ada seperti batu bara, terus logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa? Karena bahan tambang ini nilainya atau harganya sangat tinggi, makanya diambil atau digali oleh manusia. Yang kedua, selain memanfaatkan abiotik, manusia juga memanfaatkan komponen biotik atau komponen hidup. Yang termasuk komponen biotik di sini adalah tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita bahas dulu tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama bisa sebagai sumber pangan atau makanan, yang kedua bisa sebagai obat-obatan atau juga sebagai bahan atau perabotan rumah tangga. Nah, biasanya tumbuhan-tumbuhan seperti kayu jati ini banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan peralatan rumah tangga. Nah, sedangkan itu ada juga tumbuhan cendana. Biasanya karena dia memiliki aroma yang khas atau yang wangi, ini juga biasanya dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selanjutnya selain tumbuhan ada juga hewan. Nah, hewan ini terdiri dari dua macam. Ada hewan yang dapat dipelihara, ada juga hewan bebas atau biasanya sering kita sebut hewan liar. Nah, biasanya hewan peliharaan ini hewan yang sering dibudidayakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti ayam, kambing, sapi, dan ikan itu biasanya sering dibudidayakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu sebagai sumber pangan atau makanan. Nah, selain itu ada juga hewan liar. Nah, hewan liar ini biasanya tidak dibudidayakan, tapi ada sebagian manusia yang suka memanfaatkan hewan ini. Biasanya suka diburu dan diambil, bisa kulitnya, bisa bulunya, atau juga bisa diambil seperti badak culaknya atau gajah gadingnya. Nah, itu nanti ketika diburu sama manusia akan mengakibatkan hewan tersebut menjadi punah. Nah, sudah paham tentang pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Oke, sekarang pembahasan selanjutnya adalah tentang dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Nah, biasanya manusia suka memanfaatkan hutan tapi dengan cara yang salah. Itu dengan cara ditebang hutannya, kemudian atau juga bisa dibakar. Nah, penebangan dan pembakaran hutan secara liar ini biasanya bisa menyebabkan hutan menjadi gundul, nantinya akan menyebabkan bencana seperti banjir atau tanah longsor. Kenapa? Karena pohon-pohonnya sudah ditebang dan nanti tidak ada lagi penyerapan air oleh tanah. Nah, selain itu akan menyebabkan populasi tumbuhan yang ada di hutan tersebut bisa menjadi punah. Kemudian hewan-hewan, tempat tinggal hewan yang ada di hutan juga bisa hilang, dan nanti hewan tersebut bisa kehilangan tempat tinggalnya.
Yang kedua, itu ada penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, contohnya adalah penggunaan deterjen. Nah, kamu tahu kan, di rumah pasti ibu kamu setiap hari menggunakan deterjen untuk mencuci. Nah, biasanya penggunaan deterjen yang berlebihan itu kan nanti akan menyebabkan busanya banyak. Kemudian nanti air dari busanya ini akan mengalir dan mencemari perairan. Nantinya ketika air sudah tercemar, maka matahari sulit untuk masuk ke dalam air tersebut, sehingga tanaman yang ada di air itu akan sulit untuk berfotosintesis. Akibatnya tumbuhan yang ada di air bisa tidak mendapatkan makanan dan akhirnya akan mati. Nah, contoh lainnya tadi ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Biasanya petani suka menggunakan pestisida untuk membunuh hama dari tanaman, tapi ketika penggunaannya berlebihan maka dapat membunuh hewan yang menguntungkan, hewan lain yang sebenarnya menguntungkan. Gitu. Ngerti ya? Kemudian yang ketiga ada eksploitasi sumber daya laut. Maksudnya adalah eksploitasi itu pengambilan atau penggunaan segala sesuatu secara berlebihan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya di sini adalah eksploitasi kegiatan pengeboran minyak di laut. Nah, ketika kegiatan tersebut berlebihan akan bisa menyebabkan pencemaran. Ketika minyaknya terjadi kebocoran, nah nanti yang terganggu adalah tanaman atau tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di laut. Tanamannya akan sulit untuk berfotosintesis, akan terganggu, dan bisa juga nanti akhirnya akan menyebabkan hewan-hewan laut kesulitan bernafas karena kekurangan oksigen. Nah, jadi akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Kemudian yang keempat ada perpindahan penduduk. Nah, biasanya perpindahan penduduk di suatu daerah akan menyebabkan daerah tersebut menjadi padat penduduk. Nantinya akan membuat lingkungan kumuh dan akan terjadi pencemaran. Selanjutnya, yang kelima ada penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kamu tahu kan, penggunaan kendaraan bermotor butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar ini bisa berupa bensin atau solar. Nah, bahan bakar ini biasanya bisa menyebabkan polusi udara. Nah, nanti polusi udara ini akan menyebabkan pencemaran udara, sehingga udara akan banyak mengandung gas yang beracun seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Gitu. Yang keenam ada perburuan liar. Nah, perburuan liar ini biasanya terjadi di hutan. Banyak orang-orang yang mengambil hewan dengan cara diburu, kemudian dia bisa jual. Nah, dia untung, tapi nanti akan menyebabkan populasi atau jumlah hewan yang ada di hutan tersebut menjadi berkurang, lama-lama bisa menjadi punah. Yang ketujuh ada perusakan terumbu karang. Nah, biasanya terumbu karang di laut ini banyak orang yang menyalahgunakan dengan cara misalnya ada yang mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak. Nanti akan menyebabkan terumbu karang yang ada di laut menjadi rusak. Nah, ketika terumbu karang yang rusak, maka akan menyebabkan ekosistem yang ada di laut ini akan terganggu. Kenapa? Karena terumbu karang ini tempat hidupnya hewan-hewan kecil. Nanti hewan-hewan kecilnya bisa punah, kemudian keadaannya akan terganggu. Nah, karena terumbu karang ini untuk bisa terbentuk lagi butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, tidak sebentar. Makanya jangan menggunakan bahan peledak ketika akan mengambil ikan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cara melestarikan sumber daya alam. Nah, yang pertama ini ada penghematan bahan bakar dan listrik. Jadi, penghematan bahan bakar ini bisa kamu lakukan dengan cara, misalnya ketika kamu berpergian dalam jarak yang dekat dari rumah kamu, maka usahakan jalan kaki atau bersepeda. Nah, itu salah satu contoh menghemat bahan bakar. Atau bisa juga kamu menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Kemudian
Kemudian selanjutnya juga kita harus menghemat listrik. Jadi gunakan listrik di rumah seperlunya atau secukupnya. Matikan lampu ketika siang hari atau ketika tidak digunakan. Kemudian matikan alat-alat elektronik ketika tidak kamu gunakan. Nah, yang kedua ada reboisasi atau penghijauan. Jadi reboisasi ini penanaman pohon biasanya di lahan yang kosong atau di hutan yang gundul. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada daur ulang bahan bekas. Jadi bahan-bahan bekas contohnya kamu bisa plastik atau botol, itu biasanya bisa dimanfaatkan dan dibuat kerajinan, jadi mengurangi sampah. Kemudian yang keempat ada tidak membuang sampah ke wilayah perairan. Jadi jangan dibiasakan buang sampah ke wilayah perairan. Kenapa? Karena nanti akan membuat lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau laut menjadi tercemar dan nanti akan menyebabkan keseimbangan hewan-hewan atau ekosistem yang ada di perairan tersebut menjadi terganggu. Kemudian yang kelima ada tidak menebang hutan secara sembarangan. Nah, biasanya ini kita melakukannya tebang pilih pohon. Jadi pohon-pohon yang sudah tua boleh ditebang, tapi nantinya akan ditanam lagi dengan pohon-pohon yang muda. Jadi jangan sembarangan ketika menebang pohon. Yang keenam ada tidak menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom. Ya, kenapa? Karena ketika kita menangkap ikan dengan bahan peledak, nanti akibatnya adalah akan merusak ekosistem yang ada di laut tersebut dan bisa juga menghancurkan terumbu karang, tempat ikan-ikan kecil hidup. Jadi seperti itu cara melestarikan sumber daya alam. Oke, semoga adik-adik paham dengan penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Sekian pembahasan IPA di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.